Baik, Bu Ros, Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang telah menjadi terang bagi jalan hidup kami. Kami mohon agar Engkau terus menuntun kami melalui firman-Mu, sehingga dapat mengenal Engkau lebih dalam dan melakukan kehendak-Mu. Bukalah hati kami dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu dengan rendah hati. Berilah kami kebijaksanaan untuk memahami makna firman-Mu dan kekuatan untuk menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman bagi kami, cahaya di tengah kegelapan, dan kekuatan bagi kami untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Jadikanlah firman-Mu sebagai dasar bagi setiap keputusan dan tindakan yang kami ambil. Kami memohon agar firman-Mu terus bekerja dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Bu Rosna Bapak. Amin. Terima kasih Pak Siliwangi. Silakan dimulai Bu Ayu Anggreni. Baik, saya akan membacakan Ester pasal 5 ayat 1 sampai 14. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan, serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya. Lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres, istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anak-anak laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, "Tambahlah pula, tiada seorang pun diminta oleh Ester, sang ratu, untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Dan untuk besok, aku pun diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku, selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja." Lalu kata Zeres,
istrinya, dan semua sahabatnya kepadanya. Suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta, dan mempersembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulakkan orang pada tiang itu. Kemudian, dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Demikian. Silakan dilanjut Pak Murji. Wahyu 19. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang yang di surga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan pencabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suara itu dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru gurun yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorak dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti Dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Pak Murji, koreksi. Lalu aku siap.
Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api dan menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Demikian bacaan firman Tuhan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Murjiono dan Bu Ayu Anggraini. Kita sudah mendengarkan ayat Alkitab yang sudah dibacakan. Sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Joseph Poljang dengan judul Aliansi Israel dan Amerika Kalahkan Islam. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Sebentar ya, ini cahayanya saya kebanyakan, gimana caranya nih? Ya, nggak ada cara lain, karena saya ada di ruangan di belakang ya. Ini cahayanya kebanyakan. Oke, karena ini Pak DJ lagi nginep di rumah kita ya. Senang sekali ada Pak DJ dan istri. Ya, bisa kumpul ketemu di sini ya. Dari Amerika, Pak DJ ini yang stroke lalu bikinkan embun paginya kita itu loh saudara. Sebentar ya, ini terlalu ini ya, terlalu banyak ini ya, nggak bagus ya. Kelewatan cahayanya, kelewatan. Kurang nyaman ya, Bu. Sebentar ya. Terlalu mengkilat Pak Pastor Iya, Paul. iya nih, jadi kelihatan botak sayanya nih. Bentar, kayaknya ini lebih baik nih. Nah, ya lebih bagus ya. Ya, lumayan Pak, silakan. Walaupun masih sedikit berkilat-kilat. Oke. Nah, ya ini kita juga minta maaf selama ini kita suka terlambat membuka Zoom segala macam ya, karena selalu ada kendala ya. Apalagi sekarang tambah kesibukan, tambah kerja, anak harus kerja, tetapi kita lagi doakan terus. Saya lagi boleh kerja apa enggak ya, saya lagi berdoa sama Tuhan ya. Sebab dulu kita sudah janjian sama Tuhan, saya tidak boleh sentuh sedikit pun dunia sekuler. Nah, jadi ini saya lagi berdoa sama Tuhan, bener enggak nih apa yang harus saya lakukan. Kalau enggak, Tuhan harus buka jalan buat saya. Dalam bulan Juli ini saya harus kasih kabar ke Gemeente ya, ke kantor ke pemerintah. Karena waktu itu kita setengah dipaksa bekerja, saya sampai bingung. Lah nasib-nasibnya saya kok dipaksa kerja. Tapi kita nggak tahu, nanti Tuhan buka jalan ya. Satu-satu Tuhan sudah selesaikan ya, masalah pelayanan kita Tuhan sudah sediakan. Saya bilang ini tanah perjanjianku ya. Saya nggak mungkin sampai terkapar selama saya hidup kudus dan saya jaga hidup saya benar-benar. Nggak mungkin saya sampai terkapar di sini, saya bilang. Dan Tuhan akan buka jalan. Pokoknya ya, kita belum tahu caranya bagaimana untuk memenuhi kewajiban. Nanti ada cara ya, karena kan di sini harus ada pensiun, harus ada
pajak kita bisa bayar, nggak masalah, saudara, kita cicil pajaknya karena tiba-tiba gede, tapi itu nanti dikembalikan, kemungkinan akan dikembalikan. Masalah-masalah itu selalu ada masalah, saudara, ya, di tanah perjanjian. Di tanah perjanjian itu akan ada masalah, ya, tetapi selalu selesai. Mengapa? Ya karena itu tanah perjanjian. Ya, kalau ada masalah itu hanya cuman kagetan saja, ya, tapi selalu selesai. Semua musuh-musuh Israel dikalahkan di tanah perjanjian. Nggak ada yang bisa sentuh selama kita hidup menurut Torah, ya, menurut kasih, ya, saudara, ya. Jaga kekudusan, jaga tanah perjanjian, itu aman semuanya. Nah, tetapi kita nanti untuk Zoom kita sudah pasang di semua handphone kita alarm, ya. Ini saya lagi cari passwordnya terus, ya, supaya nanti Pak Iman bisa punya passwordnya Zoom. Karena passwordnya ini saya kalau tak riset nanti hilang semua nanti, ya, di handphone. Saya lagi cari cara nyari, katanya bisa, ya, dari iPad, cuman saya belum tahu cara buka passwordnya di iPad. Jadi nanti saya passwordnya kasih supaya paling nggak bisa dibuka dulu Zoom-nya, ya. Jadi bisa bagi tugas dulu kalau dokter medsos sama kalau pas bun pagi, ya, saudara. Tapi luar biasa tadi kita pelayanan, ya, makin ini, ya, saudara, ya, makin seru. Hampir semuanya bukan orang Indonesia, ya. Hampir semuanya bukan orang Indonesia, imigran semua, ya. Terus dari homeless itu mulai pada berdatangan, saudara, ya. Nanti mungkin dari homeless ada sekitar 20-an kali, ya, datang, ya. Luar biasa. Orang-orang yang lama tidak datang juga pada datang tadi, ya, homeless itu. Wah, kita senang sekali tadi, ya, kita pelayanan. Saya juga semangat, ya, tadi kita semua melayani dengan semangat tadi. Nah, luar biasa sekali, saudara, ya. Itu luar biasa sekali. Ketika orang-orang mengharapkan kita hancur di tanah perjanjian, tidak mempan, saudara, ya, nggak mempan. Di tanah perjanjian itu kamu itu seperti soko guru, seperti seperti pohon ara, saudara. Pohon ara itu pohon yang kuat sekali, saudara, ya, nggak bisa, itu pohon yang kuat sekali, ya. Kamu seperti pohon zaitun yang teguh, saudara. Minyakmu itu begitu luar biasa. Dan di tanah perjanjian itu kamu seperti pohon anggur, ya. Kamu seperti pohon ara, kamu seperti pohon zaitun, kamu seperti pohon anggur. Nah, itu tanah perjanjian, ya. Saya khotbah tadi dalam bahasa Inggris, ya, dan tadi sore. Cuma nanti kita mungkin bahas sedikit, ya, tentang tanah perjanjian. Di tanah perjanjian itu, saudara, ya, ada banyak sekali musuh-musuh yang ingin mencoba mengambil alih, membajak, saudara. Ya, kalau kemarin kita belajar selama beberapa bulan tentang Israel dan Hamas dari tahun 2023, ya, 7 November 2023 kita bicara terus, ya, hampir tiap hari, ya, saudara, ya, tentang Israel dan Hamas ini. Saudara, selama kita bicara itu, ya, Hamas berusaha dengan segala macam cara, dia tipu seluruh dunia Islam, ya kan, seluruh dunia Islam kan tertipu, kan, untuk menghancurkan Israel. Tapi masalahnya sejak 1948, 6773 dan sampai dengan detik hari ini, tidak ada satupun negara Islam yang bisa mengalahkan negara Israel. Ya, lalu banyak orang berkata, oh, karena aliansi dengan Amerika, katanya para pengamat Indonesia. Oh, bukan, saudara. Bukan karena Israel beraliansi dengan Amerika, dan itu pun perkataan yang salah. Sebab Amerika itu punyanya Israel. Amerika itu punya Israel, saudara, ya, punya orang Yahudi. Makanya semua peraturannya itu, ya, adalah peraturan yang melarang antisemit. Ya, Amerika itu punya Yahudi, saudara, ya. Kalau Israel bilang Amerika kudu nurut, ya, karena udah kita bahas juga, ya, selama 1 minggu itu, ya, New World Order. Jadi apakah aliansi Amerika dengan Israel mengalahkan Islam ini? Bukan. Israel dia berdiri sendiri. Tapi Israel punya nama, ya, sang nama. Anda lihat semua operasinya Israel, semua dia berusaha kaitkan dengan firman Tuhan. Semua institusi di Israel harus berdasarkan firman Tuhan, bahkan Mossad, ya,
mau Mossad, mau Sayeret, mau IDF, mau segala macam institusi, mau bahkan perbankannya Israel. Harus berdasarkan firman Tuhan, saudara. Harus ngambil dari ayat Alkitab. Kalau Indonesia kan semua organisasi, semua LSM, semua institusi harus berasaskan Pancasila, ya kan? Kalau di Indonesia kan begitu. Ya, benar ya. Tetapi kalau di Israel, semua institusi, semua LSM harus berasaskan firman Tuhan, saudara. Ajaib ya, saudara ya. Harus berasaskan firman Tuhan. Setiap institusi pijakannya, asasnya harus dari Torah. Anda mau bikin SD, harus pakai firman Tuhan. Anda mau bikin partai politik, harus dari Torah. Anda mau bikin bank, harus pakai pijakan firman Tuhan. Anda mau bikin apapun. Sekalipun tidak semua orang Yahudi itu teis, ya. Banyak orang Yahudi yang ateis, tetapi mereka tetap patokannya harus dari Alkitab itu. Karena Alkitab itu bukan hanya sebagai prinsip agama teis, tetapi ada sebuah filosofi kehidupan. Bukan masalah kamu percaya Tuhan. Bagi orang Yahudi yang ateis, Alkitab itu ya adalah sebuah metafora kehidupan, sebuah sejarah, saudara, sebuah filosofinya mereka. Sekalipun kamu tidak percaya dengan Tuhan, Alkitab itu dianggap sebagai filosofi pijakan dasar. Ya, bayangin saudara, ini bangsa yang sangat tua. Ya, kamu mau cari bangsa apa yang setua ini, saudara? Di dunia ini bangsa yang setua ini ya, hanya Cina, ya, India, dan Israel, saudara. Kamu cari bangsa apa lagi yang setua ini? Amerika, oh itu bangsa muda, saudara, baru 300 tahun umurnya. Inggris, oh Inggris masih muda, saudara, umurnya. Ya, belum ada 1000 tahun, ya, apa 1000 tahun, sorry ya, belum 2000 tahun, sorry ya, belum 2000 tahun. Mungkin 1200, 1500 tahun. Ya, bangsa-bangsa Eropa itu bangsa baru semua. Yunani itu, saudara tahu Yunani? Yunani itu baru muncul 800 tahun sebelum Masehi, saudara ya. Bangsa Yunani itu ujuk-ujuk keluar aja tuh 800 tahun sebelum Masehi. Bangsa Roma itu 400 tahun sebelum Masehi. Ya, ujuk-ujuk aja muncul tuh. Orang-orang Prancis itu ya sekitar tahun 600-800 tahun sebelum Masehi. Tapi kalau Israel ya itu 4000 tahun sebelum Masehi, saudara, sudah ada. Kalau Anda mau tanya ya orang Cina, ya sama, itu tua, tapi lebih tua Israel. Ya, bangsa Cina itu sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, tapi Israel lebih tua lagi, saudara. Ya. India juga tua ya, sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Tapi Israel lebih tua lagi, saudara. Ini bangsa tua sekali, saudara, gila ya. Ini bangsa tua sekali. Mesir, Mesir itu udah rubah, bukan orang Mesir. Orang yang tinggal di Mesir itu bukan orang Mesir lagi. Bahasanya juga udah bukan bahasa Mesir. Bahasanya udah bahasa Arab. Bahasanya udah, ya, agamanya juga Islam, saudara. Ya, agamanya juga Islam, bahasanya juga Arab. Orang Syria, bahasanya Arab, saudara. Orang Syria zaman dulu bahasanya pakai bahasa Aramaik. Ya. Malah bukan Aramaik lagi, bahasa Sumerian. Orang Syria sekarang Arab semua. Orang mana lagi, saudara, mau sebut? Orang Libya, bahasanya Arab, saudara. Orang mana? Orang Irak, bahasanya Arab. Oh, Iran sekarang itu bukan orang Persia, saudara ya. Orang Iran sekarang itu bukan asli Persia. Udah campur-campur. Ya dikawin silang sama orang-orang Arab. Makanya agamanya Islam. Budayanya juga udah bukan budaya asli Persia. Tapi kalau kamu tanya orang Yahudi, ya dari zamannya Abraham, Ishak, Yakub, sampai zamannya Musa, sampai dengan hari ini, lah itulah budayanya mereka, saudara. Ajaib kan? Indonesia, udah Arab sekarang. Assalamualaikum, saudara. Sampurasunnya diganti campur racun kan? Nah, bagaimana bangsa yang tua ini mengandalkan firman Tuhan setiap hari dalam hidupnya. Dia cari kebenaran dalam firman Tuhan untuk menjadi dasar ketika dia bergerak bekerja, saudara.
Bagaimana dengan kita? Kamu tak pagi-pagi ini datang, embun pagi dengarkan firman Tuhan, kamu cari firman Tuhan. Ya, kamu cari dasar kebenaran firman Tuhan untuk kamu berbuat. Cari rema tiap hari, saudara, yang buat menginspirasi hidupmu. Makanya setiap setahun sekali kita bacain ayat-ayat ya, saudara ya. Apa yang menjadi rema buat tahun ini? Ya, apa yang menjadi rema? Ya, saudara, setiap tahun kamu cari ayat, saudara. Cari satu rema. Setiap hari kamu cari rema. Cari dasar firman Tuhan buat kamu bekerja hari ini. Simple ya, saudara ya. Sebentar, nanti saya akan ngomong. Ya masih. Setiap hari, saudara, kamu cari satu ayat pagi yang menjadi rema dalam hidupmu. Pak Mulia itu sering tanya ya, apa ayat mana yang jadi rema dalam hidupmu? Nah, itu ya, saudara ya. Tanyain, saudara, ayat mana yang jadi rema hari ini buat kamu? Kamu harus cari rema tiap hari, saudara. Pegang. Israel mau ateis, mau yang teis, mau yang Yahudi ortodok, yang sekuler, mau yang apa, mereka tetap baca firman Tuhan. Mereka baca Alkitab, janganlah ngomong firman Tuhan. Mereka tetap baca ayat Alkitab, baca ayat di dalam Torah itu, saudara. Tetap baca mereka dalam Torah. Kalau Anda baca Hono Coropo, Doto Sowolo, oh, ada utusan, ya Doto Sowolo, datanglah utusan yang lain. Ya, Wodo Joyo Nyomoko Potongo, Anda bacanya itu, saudara. Filosofinya, ya kan? Oh, orang-orang Yahudi punya filosofinya dari Alkitab. Tiap hari dia bertindak. Apa yang jadi dasar dalam tindakanmu? Pancasila. Pancasilanya katanya Habib Rizik sudah di mana? Sudah pantat gila katanya Habib Rizik. Ini karena sudah nggak ada Pancasila. Apa dasar hidupmu hari ini? Pancasila dasar negara kita. Nah, Pancasila dasar negara kita, Pancasilanya udah nggak ada di Indonesia. Jadi apa dasar hidupmu? Ya Alkitab, nggak ada lain. Kamu mau hidup hari ini, dasarnya apa kamu hidup? Apa dasar kamu mau hidup hari ini? Ya kan? Alkitab, saudara. Dasar saya hidup hari ini. Ya, karena manusia hidup bukan cuma dari roti saja, tapi dari rema. Dari rema, saudara. Saudara tahu syarat kamu bisa masuk tanah perjanjian, kamu nggak boleh mengeluh. Serius, saudara ya. Anda semua yang ada di dalam padang gurun hari ini. Padang gurun itu tempatnya kamu jatuh bangun, perang, ya, makan sedikit, roti sedikit, air sedikit, kepanasan, perang, deg-degan. Nah, itu padang gurun tuh. Ya, setiap hari deg-degan yang nggak perlu. Ya, kejar-kejar, debt collector. Nah, itu padang gurun tuh, saudara. Ya, kawin cerai, anak berantakan, keluarga, itu padang gurun. Nah, bagaimana kamu bisa masuk ke tanah perjanjianmu? Kamu hidup harus penuh cinta, mengasihi, mengampuni, memberkati, diakonia tiap hari, dan plus, nggak boleh ngeluh, nggak boleh sambat. Kalau kamu sambat tiap hari, kamu tetap akan terus di padang gurun. Percaya saya. Jangan ngarep kamu masuk tanah perjanjian. Ingat, 40 tahun, 2 juta orang Israel mati semua di padang gurun. Musa saja mati, saudara, di padang gurun. Nggak boleh masuk tanah perjanjian. Hanya orang yang mengucap syukur senantiasa yang boleh masuk tanah perjanjian. Ya, saudara ya. Nah, tetapi dasarmu apa? Rema. Tiap hari ya kamu makan mana, katanya Tuhan ya. Dari roti, mana. Tapi kamu harus hidup dari roti yang dari surga, yaitu aku, kata Yesus. Roti yang dari surga itu penting, saudara ya. Jadi rema kamu apa hari ini? Tiap hari kamu harus punya rema, saudara. Tiap hari kamu dengar firman Tuhan, 3 rakaat, ditinggal tidur. Tak, semuanya mati, saat mati ini dipanggil-panggil. Halo, halo, Pak Iwan, Pak Agung, panggil-panggil, saudara. Itu saya paling bete itu kalau mau dimatiin itu loh, saudara. Kalau begitu nyalain, nah dimatiin itu loh, saudara. Dipanggil-panggil, disaut,
dengar pada diam semua. Waduh, saudara ya. Mending lah merdu, saudara. Gitu, saudara ya. Ada yang ngoroknya begitu ya. Saya sampai dengar ya. Saya juga begitu. Cuma kan jangan dipamerin, saudara ya. Jangan dipamerin. Tapi paling penting kamu punya rema. Mana yang turun dari surga dan mana yang turun dari surga itu, ya, itu adalah Tuhan Yesus. Kamu harus punya rema. Tiap hari mana itu datang. Tiap hari kamu dengar firman, tapi nggak ada yang rema. Aduh, bahaya, saudara. Mana itu turun dari surga tiap hari buatmu. Tiap pagi, jam 4 pagi, mana turun dari surga. Tapi nggak ada satupun yang rema, saudara. Ya bahaya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari rema. Kamu hidup hari ini karena rema. Nanti hidupmu selalu beruntung. Nah, iya, karena kamu selalu mengeluh soalnya. Ya kan? Tanah perjanjian itu sebuah rema loh, saudara. Bukan tempat 3 dimensi. Tanah perjanjian itu adalah kumpulan dari rema loh, saudara. Ya. Tanah perjanjian itu kumpulan dari rema. Hari ini nanti kita siang baca lagi ya, saya perdalam ya, saudara ya. Nanti koinonia, nanti malam ya. Tambah, selalu kita kaitkan dengan kondisi akhir zaman Israel ya. Mengapa tanah perjanjian? Ya, itu kumpulan dari rema. Kalau kamu gagal, kelar hidupmu, saudara. Kamu mati di padang gurun. Oh, Tuhan tetap menyertai, jangan takut, saudara. Iya, tapi kan kamu kasihan di padang gurun. Kayak papi saya mati papi saya bertobat, saudara, terima Yesus. Papi saya mengasihi Tuhan. Tapi dia mati, dia nggak masuk tanah perjanjian. Mama saya masuk tanah perjanjian, dia lihat anaknya sukses semua. Mertua saya masuk tanah perjanjian, dia lihat anaknya baik semua. Tapi mertua laki-laki saya enggak. Nah, itu bedanya, saudara. Itulah tanah perjanjian. Kamu masuk tanah perjanjian enggak? Nanti Pak, 40 tahun lagi. Nah itu, sekarang. Sebetulnya kamu hanya perlu 2 minggu masuk tanah perjanjian. Kamu hanya perlu 2 minggu, saudara, masuk tanah perjanjian. Kamu nggak perlu 40 tahun. Ya, siapa di sini 40 tahun? Masih nunggu di padang gurun. Kasihan amat. Dia kalau masuk, keburu mati. Hanya perlu 2 minggu untuk masuk tanah perjanjian. Jarak dari Sinai masuk ke Yeriko itu cuma perlu 2 minggu jalan, saudara. Masalahnya ketika kamu lihat tanah perjanjian, kamu ngomel. Belai, saudara. Karena kamu nggak punya rema. Kamu tiap hari lihat mana di padang gurun. Kamu makan mana di padang gurun. Kamu tiap hari baca firman. Kamu dengar firman. Tapi nggak ada satupun yang rema. Belai. Ya, ayo cari rema. Nanti kita lanjutkan koinonia ya, saudara. Kita cerita nih tentang padang gurun. Tentang janji Abraham. Semua ya. Kalau mau bisa bahasa Inggris, dengarkan khotbahnya dulu di Facebook ya, sama di YouTube. Nanti saya lanjutkan, jadi so ngerti. Dan Anda boleh bertanya, Pak, kalau dalam polisi ini saya di tanah perjanjian belum? Apakah Anda sudah tanah perjanjian? Belum. Ya, apa terjadinya, Pak? Ada kalanya orang di tanah perjanjian, tapi masih ada musuh datang. Oh masih, saudara. Kamu tetap harus keringetan, kamu harus tetap nabur, kamu harus tetap nyangkul. Tapi di tanah perjanjian tidak ada satupun yang tidak berhasil. Kalau di padang gurun, semua serba sedikit. Di tanah perjanjian, kamu nanam pasti nuai. Kecuali Amalek datang menyerbu karena dosamu, saudara. Kecuali Filistin datang menyerbu, kecuali Hamas datang menyerbu karena dosamu. Tapi kalau kamu hidup dalam kekudusan, kamu akan berkemenangan tiap hari di tanah perjanjian. Tuhan Yesus memberkati.